Halo, selamat malam teman-teman. Kayaknya aku belum ganti judul ya. Judulnya apa sih nih? Judul live hari ini apa ya? Belum aku ganti kayaknya deh. Aduh, aku ulang. Belum ganti judul. Bisa nggak sambil live ganti judul bisa nggak sih? Teman-teman ada yang bisa bantuin aku nggak tahu di mana cara ganti judul. Judulnya apa yo? Iya Wi, apa judulnya Wi? Aku lagi nyari nyari apa? Aku punya judul di mana gitu loh. Iya. Jadi kayaknya salah judul ini. Bentar ya, aku cari. Gak ketemu guys. Judulnya di mana? Bantuin dong. Kalau nggak aku mesti buka ulang nih live-nya. Judulnya apa yuk? Gerakan Pro Rakyat judulnya. Judulnya Gerakan Pro Rakyat. Apa sih? Nih, apa kalau ya udahlah. Judulnya udah keburu udah di live. Tapi hari ini topiknya teman-teman. Hari ini topiknya itu kita bakal ngobrol kurang lebih setengah jam lah ya. Oke. Lah katanya pemilihan luar negeri. Nyalon gak kok. Ini apa sih? Teman-teman ini loh. Iya, pemilihan luar negeri. Oke, kita bakal ngomongin soal soal pemilu ya. Karena kemarin itu waktu di acara 20 Agustus kemarin di Taipei itu banyak sekali pertanyaan seputar seputar apa namanya? Seputar pemilu gitu loh. Nah, jadi hari ini kita akan bahas ya. Andai kata kalau di antara kawan-kawan ada yang punya pertanyaan, nanti bisa aku undang naikin juga. Kemudian kalian bisa langsung bertanya. Oke? Nah, sekarang kita ngundang dulu nih ketua PPLN ya. Bentar, aku undang dulu. Bentar. Bentar. Aku tanya dulu dah. Aku tanya dulu dah ini. Ini ada topik nih. Bentar ya. Bentar, bukan ini. Oh, oke. Sebentar ya. Bentar. PPLN hadir. Oke, PPLN udah hadir ini, ya. Bentar. Aku gimana ngundang? Kok jadi nggak bisa ngundang sih aku? Tangan aku jadi ini. Kak Raka bisa request nggak untuk join? Oke, ini udah. Udah, undangannya terkirim. Berantakan nih. Halo, Halo, selamat malam Kak Raka. Apa kabar? halo, selamat malam kok. Gimana kabarnya nih? Wis, mantap mantap. Kebetulan lagi coba refreshing suasana berbeda. Tidak di kamar, ya, jadinya ingin coba langsung ngobrol-ngobrol dengan tempat yang berbeda. Oh gitu. Jadi bukan di apa? Di kamar ya, di luar ya. Betul betul. Enggak Oke, sih di oke. kamar juga kok, cuman bukan di kamar rumah. Di kamar orang lain ya. Aduh, ngeri ngeri ngeri. Udah main Ngeri, jurang nih, ngeri. main jurang nih. Oke, mungkin Mas Raka bisa teman-teman aku perkenalkan dulu ya. Jadi hari ini malam ini kita bakal ngobrol sama salah satu panitia, anggota panitia pemilihan luar negeri Taipei 2024, Mas Raka. Jadi Mas Raka ini tentu aja tahu sepenuhnya tentang prosedur ataupun juga langkah-langkah ataupun juga segala pertanyaan yang berhubungan erat dengan pemilu. Oke, untuk pemilu, terutama untuk melakukan pemilu di Taiwan, di Taipei untuk tahun 2024. Nah, mungkin Mas Raka bisa mulai cerita bahwa sekarang untuk PPLN sendiri pekerjaannya sudah sampai di mana? Mungkin bisa sharing dulu ke teman-teman, biar teman-teman Oke. jadi lebih tahu bahwa oh ternyata sekarang pemilu walaupun tahun depan
calegnya juga capres cawapresnya juga belum belum ada nomornya, tapi sebenarnya pekerjaan PPL itu sudah berjalan gitu. Nah, silakan bisa cerita apa yang Ya. sudah sampai di mana tahapnya nih, silakan. Terima kasih Ko. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman penonton setia Ko Agung. Ini kali ini kembali lagi bergabung kami. Nama saya Raka Ramadana, merepresentasikan diri sebagai PPLN Taipei 2024. Jadi untuk awalan sama-sama ingin mengingatkan bahwa pemilu Indonesia tahun 2024 nanti akan ada di tanggal 14 Februari 2024. Nah, jadi diingat sama-sama ya, rekan-rekan semua, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak semua, 14 Februari 2024 kita akan ada pesta demokrasi, yakni mencoblos bersama-sama ya di TPS, lewat pos, lewat KSK, ada 3 metode pemilihan, yakni di Taiwan. Nah, kalau untuk tadi yang disampaikan dan ditanyakan oleh Ko Agung, ini juga informasi juga buat rekan-rekan semua, sebetulnya sudah banyak dari kami PPLN Taipei melakukan sosialisasi, salah satunya juga mungkin di beberapa agenda kayak menyampaikan bahwa ada 3 metode pemilihan. Kemarin juga sempat sudah dibantu juga oleh Ko Agung untuk mensosialisasikan perihal ini gitu ya Ko ya. Yaitu adalah pada saat masa-masa pendaftaran. Nah, saat-saat masa pendaftaran. Nah, mohon diingat juga saat ini masa yang sedang berjalan ini adalah masa pindah pilih kok. Nah, jadi Oke, oke. gimana tuh pindah pilih? Berarti sudah bukan pendaftaran lagi, teman-teman. Tapi kalau misalkan bukan pendaftaran lagi, loh berarti yang belum terdaftar gimana, Bang Raka? Nah, Gimana nih? betul, betul. Teman-teman PPLN. Nah, jangan khawatir. Selama teman-teman terdaftar sebagai warga negara Indonesia atau dalam hal ini memiliki dengan bukti KTP, maka kemungkinan besar kita dapat memindahkan yang seharusnya teman-teman memilih nanti di Indonesia, jadi memilih di Taiwan. Jadi Oke. aman begitu kira-kira. Jadi, Nah, saat ini kita sedang masa pindah pilih itu kok. Gitu kira-kira. oke, jadi sekarang teman-teman, aku simpulkan lagi ya, yang aku dengar dari Mas Raka adalah, jadi sekarang nih teman-teman, walaupun kemarin ada yang belum sempat mendaftarkan diri ya sebagai calon pencoblos di tahun 2024 tanggal 14 Februari, teman-teman nggak usah khawatir. Karena apa? Selama kita masih memegang kartu tanda penduduk Republik Indonesia, nama kita itu sebetulnya di data calon pemilih itu sudah terdaftar. Hanya saja pada saat ini mungkin alamat kalian itu masih terdaftar di kampung halaman, masih di Indonesia. Betul. Nah, jadi karena berhubung kalian teman-teman sudah di Taiwan, ya, walaupun kemarin nggak sempat ikut daftar, nggak usah khawatir. Tinggal lakukan pemindahan tempat tinggal Pilih. ataupun Betul juga sekali. pindah ke Taiwan gitu loh. Betul betul. Mm-mm. Memang Oke. betul kok. Memang kalau kita sebutnya pindah pilih, berarti kan kita tinggal mengupdate saja berarti ya, kok Agung ya. Betul, betul. Mengupdate saja yang tadinya, wah bisa jadi terdatanya masih di Indonesia nih. Nah, kita tenang saja, kita bisa pindahkan. Nah, sebelumnya kalau ingin cari tahu gimana caranya tahu saya sudah terdaftar atau belum sih. Nah, itu websitenya seperti biasa yang kemarin kita sampaikan sama Ko Agung juga. Itu teman-teman semua bisa dicek di daftar.pplntaipei2024.org. Ya, nanti Gitu aku kira-kira. bakal sharing ke teman-teman ya. Tapi sebelum sampai ke sana ini ada salah satu teman namanya Kak Gimana gimana? Atu Wacit ya. Hmm, hmm. Oke. Kak Atu Wacit ini bisa naik nggak? Mungkin bisa kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Karena kan Kak Atu Wacit ini kelihatannya sudah ditelepon oleh petugas PPLN. Mungkin bisa sharing kalau bersedia naik ya, kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Waktu itu Mantap. kok bisa dihubungin? Mungkin bisa tanya-tanya nih sekalian juga. Kalau bersedia bilang oke, atau nanti kita bakal undang sebagai tamu untuk sharing gitu loh. Soalnya ini ya sangat penting sekali buat teman-teman mengetahui bahwa pemilu itu udah hak kita, bukan kewajiban, tapi itu hak kita untuk menentukan masa depan Indonesia gitu loh.
Oke. Oke, kayaknya nih nggak sempat nggak bisa kali ya. Ini ada juga katanya nih dari Kak Arintaindrawati Drawati. ya. Heeh. Mungkin bisa jelaskan nggak ini maksudnya pertanyaannya apa nih? Ya, di Taipei ada Taipei nggak? ada ndak oh ini TPS nih bisa jadi nih. Oh, Tapi coba TPS. kita cek nih. Oke, gini aja deh. Aku langsung buka websitenya aja ya. Aku langsung buka websitenya. Teman-teman nanti tolong perhatikan. Ini websitenya. Aku balik kameranya. Bentar ya. Oke. Nah, ini nih. Teman-teman bisa di screenshot ya. Ini dia Ya, punya websitenya. Ya, daftar titik PPLN Taipei 2024 ORG. Nah, nanti tadi yang katanya Kak Raka begitu masuk itu akan masuk ke sini ya, muncul ke halaman ini betul nggak? betul kok, betul banget, betul banget. Mm-mm. Nah, begitu masuk di sini teman-teman bisa langsung cek nih nomor paspornya, Nah, oke? ya, kita bisa cek langsung nih yang udah ditunjukin sama Koko nih dengan nama atau nomor paspor nih. Iya, ini Misalkan kebetulan bisa ada beberapa ya kok di situ ya contohnya. ini ada yang apa namanya? Ada yang pernah ada recordnya nih, Susana. Iya. Aku coba cari ya Susana Udah ya. coba dicari langsung nih kayaknya nih. Ya, tuh. Oh, dia perlu alamat ternyata nggak bisa ya. Nah, nanti akan muncul Oh, seperti bisa ini. bisa. Banyak kok Ternyata nama Susana kok. iya. Jadi ini kelihatannya masih banyak ini yang belum dicek nih ya. Mohon dicek ini maksudnya Ya, apa ini? betul. Nah, jadi kalau untuk yang mohon dicek ini adalah data-datanya bisa jadi tidak lengkap. Tapi tidak apa-apa selama memang sudah terdaftar namanya dan benar itu adalah yang bersangkutan atau yang sedang mengecek, maka bisa kita lakukan dua hal kok. Jadi yang Hmm, pertama, kalau misalkan di pojok di sebelah kanan ini sebelum yang belum verifikasi, nah itu kan ada pos, ada TPS gitu ya kok ya. Nah, mhm. kalau yang TPS bisa langsung cek klik di TPS-nya, bisa di new tab di sana. Kalau misalkan TPS ya kok, itu ada pos bawah berarti kok. Oh, ini Setelah, nah TPS itu nih. di atas juga tuh. Nah, ini kalau diklik, buka tab baru, nanti bisa langsung ngarahkan ke map TPS-nya di mana. Oke, ini Nah, aku ambil jadi contoh nih ya. contoh nih. Misalkan ada satu orang namanya Anik Susana. Iya, iya, iya. Ya, Anik Susana, dia asal Malang, perempuan, saat ini kerja di Taipei City nih, di Xingyi kelihatannya, Iya, Xingyi iya. District. Nah, di sini kelihatannya yang bersangkutan ini sudah pernah dihubungi, yang bersangkutan kelihatannya akan melakukan Di TPS pencoblosan 1. langsung nih, Yes, ya kan? yes, yes. Nah, dia kalau pencoblosan langsung tinggal klik nih TPS 1. Nanti akan muncul nih, oh TPS 1 langsung masuk ke Google Nah, Map betul nih. sekali kok. Jadi ini adalah lokasi KDI Taipei kalau untuk TPS Oh 1. iya nih, Rui Kwang Road nih ya. Nah, ya, Roy Kwang Road. Oh, oke, oke, Nah, oke. ini kalau untuk TPS nih kok, teman-teman tahu dari mana nih TPS-nya di mana aja? Ah, mudah banget kok. Jadi kalau misalkan kita udah tahu TPS-nya berapa, bisa dicek di Mhm. pojok kiri atas. Pojok Nanti kiri ada atas, kita menu. klik. Nah, ada peta persebaran TPS dan KSK. Oh, oke, oke, Nah, oke. sekarang ada menu yang baru nih kok. Jadi untuk mempermudah para pemilih, Aha. teman-teman semua nggak perlu ragu, bisa cek langsung TPS-nya di sini. Wah, dapat TPS mana ya aku ya? Telah dilihat tadi TPS 1. Nah, langsung bisa di zoom aja nih kok. Di Oh zoom iya nih, kita TPS zoom nih. 1. Wah, dapat ternyata. Bisa diklik juga di TPS 1 di sana tulisannya Aha. kok. Set, TPS pas 1. diklik keluar alamatnya langsung dan nama Oh, TPS-nya. Gitu caranya. oke, oke, Mudah. oke. Mudah banget ini, mudah banget ini. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya, karena kebetulan Mas Raka juga lagi live bareng sama kita. Jadi Yes, yes. seputar pemilu itu kalian bisa bertanya gitu loh. Ya, bisa bertanya. Nah, ini pertanyaan aku nih Mas Raka, ini kan tersebar di seluruh Taiwan ya. Total ada Betul, berapa betul. TPS sih? Nah, kita itu kalau total keseluruhannya kok menghitung ada tiga metode pemilihan, itu ada TPS, POS, dan KSK, itu ada 90 kok. Nah, tapi kalau untuk Oh, TPS fisiknya, kalau misalkan kita datang langsung coblos di tempat nih, itu ada mhm. 54 TPS. Oke. Nah, ada tambahan 6 TPS KSK atau yang ada kotak suara keliling gitu kok. Jadi dia Oh, KSK muter ini tuh kok. keliling ya? Nah, ya betul. Jadi misalkan KSK-nya di situ tuh kayak di tengah laut gitu ya padahal. Nah, Makanya sebetulnya kemarin, ya kemarin betul waktu betul.
waktu aku bilang ini KSK ini mereka keliling tuh ke laut ya, bukan ke laut. Iya Dia itu, nunggu bukan, di betul bandar betul. apa di pelabuhan ini. Nah, betul. Jadi memang KSK yang ini sengaja memang mainnya di daerah pelabuhan kok. Jadi kan Jadi kalau ini bukan teman-teman bukan milih Taitung di tuh bawah ya, laut ya, teman-teman ya, bukan ya. agak bukan. Nanti kelelep kok. Belum Ini milih udah sengaja tenggelam. Ya. sengaja titiknya bukan di darat ya teman-teman ya. Ya betul. Jadi memang mainnya tuh radius gitu kok. Iya, Ya ini agak menarik karena karena dia kan kita keliling pakai istilahnya sistem. ya. Betul betul. Keliling di Oke, oke. sekitaran situ lah. Tapi nggak nyelam. Tapi tapi ini kok ada TPS juga yang di laut ini siapa nih? Nah, TPS 63. itu kalau di zoom nggak di laut kok. Oh di Disung ada. Oh iya iya Nah, iya 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 iya. iya. Dia Oh semakin iya deket kok. beda beda. Seru juga kalau kita taruh TPS di bawah laut ini. Oke, kita klik. Oh, namanya Toko Itu Sumber dia. Rejeki. Nah, di Taitung. Bagi Di teman-teman Taitung. Taitung bisa langsung ke sana untuk coblos nanti di TPS Oke, 53. baik baik. Kawan-kawan sekalian ini kita masih sama Kak Raka ya, itu dari apa panitia PPLN Taipei ya. Nah tentu aja kalau misalkan ada pertanyaan ini gunakan kesempatan ini baik-baik ya. Bisa bertanya langsung ya. Mungkin yang lagi live nonton live ini mungkin di Indonesia atau di negara lain. Mungkin tahun depan waktu mau milih ternyata sekarang posisinya di Taiwan. Nah di Taiwan tuh kira-kira seperti apa? Dia bisa tanya langsung. Nanti bisa langsung kita naikin. Ataupun juga jangan lupa di follow ini ya akunnya PPLN Taipei, di follow ya, di follow. Silahkan aja nih. Oke. Oh, ini ada pertanyaan ini dari Kak Ya. Rini Sumarni. Saya sudah 2 kali pilpres dikirim ke alamat rumah di Taiwan. Oh, ini bukan pertanyaan ini, artinya pernyataan ya. Pernyataan nih, konfirmasi kayaknya nih kok. Konfirmasi ya. Oke. Kak Leni, kok minta tolong dikirim lewat pos bisa nggak? Nah, ini gimana Oke, nih? betul sekali nih Kak Leni. Jadi kalau misalkan mengirimkan lewat pos bisa banget. Nah, kalau boleh Kak Leni kita coba cekin nih namanya nih. Jangan-jangan Boleh. Kak Leni sebetulnya udah dapat pos nih. Iya, kali ini mungkin bisa kasih nama, nama boleh, silakan. Oke, kali ini mungkin bisa kasih nama, Langsung. nama di atas nama pasport ya. Di atas nama pasportnya namanya siapa? Aku ketik ya, Leni Ini dia ya. Teresia. Leni Teresia ya. Oke, like. Aku sekarang balik kamera ya. Teman-teman juga bisa praktekin cara aku ini ya. Sangat mudah sekali. Oke. Ini namanya ya, Leni Teresia ya. Benar ya? Oke, Yes. aku cari. Ya, aku cari. Oke. Kalau Leni Teresia nih yang mana nih? Yang paspornya belakangnya 478 atau 743? Kelihatannya orang Ya, yang sama ya, asli lahir dari Palembang. Palembang. Nah, ini yang mana ini? Ada 2 ternyata nih. Data Yang ganda. bawah itu data ganda berarti tidak dipakai itu kok. Memang tertampilkan saja di Oh, sana. Kemungkinan oke oke. besar Kak Leni Teresia nih pakai yang di atas nih. Pakai yang di Palembang atas ya ya. Kak Leni ya. Oke, kita lihat ini. Dia tinggalnya di Taipei kayaknya ya, di apa Semohua gitu, Ada. yang di atas ya. Oh, sudah nih. Oh, ini benar-benar Kak Leni sudah di pos 43 nih Kak. Artinya, Nah, artinya adalah Kak Leni akan mendapatkan surat suara melalui pos nih Kak. Jadi Kak Leni alamatnya harus dipastikan sudah benar atau yang terupdate atau belum begitu oke. kira-kira. Coba kita Nah, cek alamat ya. Ini saya boleh klik nih ya. nah iya itu bisa kok diklik kok. Tapi memang Kak Leni nanti harus memberikan tanggal lahirnya nih kok. Oh, oke oke, Gitu. nggak bisa kalau gitu. Ini privasi ya. Oke. Yes, yes. Jadi kalau kita lihat ini ketiknya pos 43 di Denah itu bisa Nah, kelacak nggak? sebetulnya kalau pos nomor berapapun tidak masalah kok. Jadi yang Hmm, penting alamatnya itu adalah alamat yang terbaru. Nah, oke. nanti kita kirim langsung ke alamat yang tertera di data kita, gitu kira-kira. Oke, oke, oke. Sip. Oke, jadi Kak Tere udah aman ya? Bukan Kak Tere, Kak siapa namanya? Kak Leni. Ah, yes, yes. Sudah aman ya. Ini dari Siwi nih ya. Betul lah, katanya alamatnya tuh kok, berarti Bener terbaru ya? kok. Bener ya, udah betul alamatnya ya. Ini ya, depannya nggak kelihatan ini Taichung atau Tainan atau Tai mana nggak kelihatan ya, karena ini Yes. privasi ya. Cuman apa semua Hoa gitu ya. Oke, pertanyaan dari Kak W nih. Aku sama temanku satu mes, kami sudah terverifikasi, tapi pas cek alamatnya, aku sama temanku beda. Ah, oke oke. Mungkin boleh dibantu nih dengan Kak Wi, mungkin ada namanya yang bisa kita cek.
Wi, namanya siapa? Nama aslinya Wi. We happy. Namanya ini Wi, TikTok tuh nama ini. nama di paspornya apa? Oke, Kasrini ada yang mau ngecek nih ya. Aku coba ya, Ini juga boleh. Kasrini. Oke, kita coba cari ya, Kasrini ya. Oke, Kasrini, coba kita lihat. Ini ada Ramai beberapa. Kasri ini kok. Asalnya mana nih? Banyak nih Kasrini. Aslinya mana? Indramayu kah? Pekalongan, Majalengka, Cirebon, Indramayu. Yang mana nih? Yang mana namanya nih? Dari Pemalang. Bukan, ini Karini. Bener ya? Karini dari Pemalang Pemalang Kasrini. ya. Kok nggak ada ya? Pemalang. Oh, coba kita cek. Bisa jadi belum masuk juga nih kok. Nah, tapi gak Nah, apa-apa nih kok. Ada contoh bagus nih. nah boleh nih. Nah, Kalau nggak ada, kalau ternyata berarti dicek nggak ada gimana nih? ini dia. Jadi untuk Kak Kasrini, nah ini kalau misalkan terjadi hal seperti ini dan untuk rekan-rekan juga yang terjadi seperti ini, kelihatannya kan kayak belum terdaftar nih. Nah, Betul. padahal sebetulnya bisa jadi sudah terdaftar tapi di Indonesia nih. Alamatnya di Indonesia. Nah, Betul. gimana cara kita mengeceknya ke alamat di Indonesia? Berarti kita mesti buka tab baru nih kok. Mhm. Jadi kita masuk ke website, namanya itu adalah cek cek DPT, cek DPT online, cek Cek DPT, DPP. ya DPT pakai tinta tinta, DPT, Oh, DPT ya itu dia tuh, cek ini. dptonline.kpu.go.id, yang ID Oke. itu. Jadi yang ini Oke. KPU Nah, yang iya ini nih. betul. Yes, betul Mhm. sekali kok. Nah, Terus, kita cek ke sana. Nah, ini kebetulan harus dilakukan langsung sama Kak Kasri ini nih. aduh, oke, Karena kenapa? paspornya, Karena butuh nomor paspor atau nomor induk kependudukan. nicknya nih, Nah, KTP. betul sekali. Jadi harus ngelihat memang kita di KTP kita atau di nomor paspor kita. Oke, Kalau di paspor tidak ada, KTP sangat berkemungkinan besar ditemukan karena kita punya data warga negara Indonesia tentunya yang betul. dari Indonesia gitu. Oke. Jadi aku ulang nih ya, kawan-kawan sekalian baru bergabung. Andai kata kalian seperti kasusnya Kak Kasri ini, kelihatannya yang bersangkutan belum terdaftar di Taiwan. Sehingga begitu dilacak di situs daftar.ppln dan seterusnya ini, ternyata di bawah ini tidak ada Kasri ini yang asalnya dari Pemalang. Tidak ada. Nah, yang terjadi adalah langsung buka di website baru, namanya ini cek dptonline.kpu.go.id. Kalian bisa screenshot. Oke? Oh, dia baru datang. Oh, nah ini benar. Pantas. Ya, benar-benar Pantas. berarti. Nggak apa-apa. Nah, nanti masuk ke sini, ya, masukkan NIK atau nomor paspor. Ya, sebaiknya NIK lah. Kalau Ya, baru datang nick berarti iya, sebaiknya. mesti pakai nomor KTP. Ya, Nah, nah nanti nanti setelah dicek, mudah. kalau misalkan ternyata masih terdaftar di Pemalang gimana nih? Betul sekali kok. Jadi pasti akan kemungkinan besar terdaftar di daerah asal nih. Misalkan di Betul, Pemalangnya Kakak Asri nih. betul. Nah, Hmm. nanti gampang saja bisa langsung hubungin kami untuk saat ini dengan hotline kami ada di website yang tadi di paling bawah. Nah, Nah, ini dia ini bisa di hotline-nya. screenshot nih kawan-kawan. Bisa di screenshot langsung. 5, 4, 3, 2, 1. Maaf ya, nggak bisa lama-lama ya. Oke, Ntar siap. aku bisa di-ban sama TikTok. Karena nomor itu nggak Betul, bisa betul. di ini. Udah di screenshot belum teman-teman? Udah screenshot belum? Kalau udah screenshot, kalau belum screenshot tolong ketik angka 5. Nomor hotline-nya PPLN. Kalau belum screenshot tolong ketik angka 5. Aku kasih kesempatan lagi 3 detik. Oh, banyak yang masih belum Oh, ya? Oke, ada oke. ternyata kok. Oke, ada ya. Agung kasih waktu 3 detik ya. 5 detik kalian buruan screenshot karena di TikTok itu nggak boleh share nomor HP ya. Oke, like 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Udah ya? Mantap.
Nah, Oke. nanti kok kalau sudah di screenshot dan dikirimkan WhatsApp, itu aktif WhatsApp ya, rekan-rekan semua dua nomor tersebut, Mhm. bisa kita Mhm. langsung sampaikan ke nomor WhatsApp tersebut, Kak, atau Mas, atau apapun itu, nanti bisa jadi yang jawab saya juga tuh. Atau Iya, dari iya, iya, teman-teman iya. PPLN, pengen pindah Iya, pilih nih, saya sudah terdaftar dengan KTP di Pemalang, pengen dong betul. nanti milih di Taiwan. Nah, nanti langsung kita proses, kita pindahin. Jadi tinggal Iya. kirimin saja ke kita itu KTP dan ARC-nya sebagai tanda bukti memang sudah berada di Taiwan. Begitu Iya. kira-kira kok. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian ini karena topiknya berhubungan dengan masa depan Indonesia di tahun 2024, nanti kita akan cek untuk pemilu yang nyoblos ya. Kawan-kawan mesti sadar penuh dan mengerti betul haknya teman-teman sekalian. Jadi bagi yang belum terdaftar atau belum sempat mengkonfirmasi alamat, nggak usah khawatir. Tetap bisa memilih asalkan mulai sekarang kalian cek nama apakah sudah terdaftar di Taiwan. Oke, kalaupun belum terdaftar, nggak apa-apa. Masuk lagi ke situs yang tadi, cek dptonline.kpu.go.id. Nah, kalau misalkan bingung nih, kayak ada yang baru bergabung nih, kayak Kak Virgo, terus Kak Fania, ya katanya belum paham, nggak apa-apa. Sekarang buruan follow ya akun PPLN Taipei 2024. Ini harus di-follow, harus di-follow. Kalau yang baru bergabung masih kurang mengerti, harus follow. Nanti di situ akan ada informasi yang lengkap sekali buat kalian bisa tahu, oh ternyata PPLN itu walaupun belum terdaftar, kalian masih bisa cek ya. Oke, buat mochi kacang, follow dulu nih akunnya PPLN TP. Ini penting sekali loh. Follow. Benar teman-teman. Ini lebih penting daripada pacar loh. Ya, walaupun Betul nggak sekali itu. iya, walaupun nggak sepenting mantan ya, tapi dia lebih penting daripada pacar. Bisa sih deh. Iya, kadang-kadang pacar sama mantan kayak sebenarnya pentingan mantan. Itu yang terjadi Soalnya, di Taiwan kayaknya. iya, soalnya yang indah-indah itu biasanya sama mantan, makanya disebut Aneh kok ya. mantan. Selalu ngomongin Waduh. mantan. Oke, Kak, kalau sudah pernah memilih di Taiwan, apakah masih terdaftar juga, Kak? Terima kasih dari WOA ini 46. Betul Gimana nih? sekali nih. Memang kalau sudah pernah memilih di Taiwan seperti 2014, 2019, kemungkinan besar datanya pasti ada nih kakak. Tapi Hmm, memang untuk meyakinkan sekali lagi, bisa langsung saja nih dicek di betul. daftar.pplantaipei2024.org begitu. Betul, betul. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, tetap masih bisa ya sebelum ditutup. Sebentar, pertanyaan aku nih, apakah nanti sudah ada nggak batasan waktu terakhir tidak boleh melakukan perubahan lagi nih Mas Raka? Gimana? Yes, betul sekali kok. Lebih tepatnya batas untuk kita pindah pilih ya kok ya berarti kok ya. Nah, Oh, untuk batas sampai pindah pilih itu kebetulan kalau arahan dari Komisi Pemilihan Umum KPU aha, RI kita itu aha, terakhir itu Hamin 30 sebelum pencoblosan kok. Nah, berarti dihitung 14 Februari kan kita nyoblos berarti betul. 14 Januari 2024 kok batasnya kok. Oke. Jadi masih lama banget dan itu masih teman-teman bisa langsung melakukan perpindahan panjang juga nih. Nah, tapi agar memastikan dirinya bisa memilih, lakukan lebih awal tentunya. Gitu kok. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman sekalian, walau ini berita gembira ya, artinya walaupun kemarin udah diworo-woroin, selalu diingetin untuk segera daftar, tetapi ternyata memang ada senjata kedua nih, alternatif ya, Sekali. supaya teman-teman yang kemarin waktu kita di tanggal 20 tuh bicara, kalau orangnya di Hong Kong, bulan Februari dia di Taiwan, atau mungkin dari ke Taiwan dia pindah ke Hong Kong ke negara lain. Sebenarnya masih bisa, asalkan dalam 1 bulan, ya, 30 hari sebelum pemilu, teman-teman sudah pastikan pindahnya ke daerah mana, gitu loh. Oke? Betul sekali kok. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang lain, mungkin tadi di bagian yang kita contohnya ada pemilihan di pos ya.
Kak, saya sudah pindah kerja nih, pindah majikan, misalkan gitu ya kok ya. Iya, betul. Di sekarangan ini, kemarin udah sempet daftar, tapi itu majikan yang lama kak. Terus gimana ya cara pindahnya? Saya memilih lewat pos. Nah, mudah sekali memang kok. Jadi kita masuk ke daftar.ppn Taipei tadi websitenya itu 2024.org. Kita search nama kita di sana, misalkan contoh nama Rakha Ramadana begitu ya. Nah, nanti kan keluar di sebelah kanan pos ya. Nah, yang tadi Ko Agung klik cek alamat, itu bisa langsung update alamat di sana kok. Jadi Oke. mudah. Kalau sampai H-30 nih aman gitu ya, kita bisa untuk melakukan pengiriman. Harapannya untuk yang pos ini kami akan coba tutup itu batasannya itu H-1 2 bulan kok. Jadi sekitar Desember itu kami coba untuk mengirimkan langsung surat suara secara pos ke pilih yang metode pilihnya atau pemilih yang metode pilihnya itu pos. Pos. Oke. Begitu. Jadi mungkin mereka akan menerima lebih awal dibandingkan yang nyoblos langsung ya pasti ya. Betul sekali. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Umi Teti ya. Kalau ARC dan alamat ARC-nya beda dengan tempat tinggal ini gimana? Nggak apa-apa, sebetulnya ini tidak masalah. Namun tinggal dipastikan saja bahwa alamat yang tertera pada website daftar.pplntp2024.org adalah alamat tempat tinggal yang sudah pasti diterima surat suaranya gitu Iya. oleh si Kak pemilih. Iya, Kak Umi mungkin bisa langsung kita bantu cek ya. Kak Umi Ya bisa boleh kasih nih, nama nggak? Nama yang ada di paspor. Jadi langsung kita cek sekalian ini. kita cek. Ya, silakan tulis nama Tuh, yang sesuai dengan di paspor. Ya, nanti kita langsung bantu cek. Teti Supartun ya, Supartun. Oke. Baik, teman-teman sekalian ini ya, sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk mengecek daftar pemilu kalian ya, pemilih kalian ya, alamat websitenya di sini. Oke, tolong di screenshot ya, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kalian tinggal masukkan nama, ketik cari, ya, ketik cari. Nah, ini normal ya nih ya, tinggal dipilih sesuai dengan normal permintaan. saja sebetulnya. Ini untuk apa namanya? Verifikasi Ini untuk keamanan. memastikan memang yang mengklik adalah manusia. Iya. Kak Teti ini bukan Teti Supartun asal Madiun, bener nggak? Benar lahir Madiun, asal Madiun, Kak. Terus nomor HP di belakangnya itu 042, bener nggak? Kalau bener tolong ketik angka 2. Betul ya? Oke, artinya Betul. nih Oke. ini Yes, betul kok. kita mau ngecek tapi dia butuh verifikasi tanggal lahir ini. Nah, itu dia. Jadi Ini memang ini data pribadi yang memang berharapnya adalah Kak Teti sendiri yang mengetahui ini. iya Jadi nanti sebaiknya Kak Teti akan melakukan masukkan tanggal lahir di sini, tanggal bulan dan tahun. Ketika itu sudah selesai, klik verifikasi data. Nah, di verifikasi data, pastikan alamatnya sudah terbaru dan nanti langsung tinggal kirim data. iya. Langsung Kalau terupdate dilihat deh datanya. iya, kalau lihat di sini sih alamatnya di mana nih Betul, ya? betul. Ini Taipei City atau mana nih? Kurang ngerti juga. Nomor 1 gitu. Nah ini Taipei alamat City di ARC kemungkinan bukan besar. ini? Hah? Kemungkinan Taipei City ya. Oh, pos 7 kayak Taipei ya. 7 Taipei ya. Ya betul, pos 7 masih agak di daerah utara sebetulnya. Oke. Nah ini Kak Umi, Teti silakan ya. Kak Teti langsung masuk ke teman-teman sekalian juga bisa ngecek di sini alamatnya. Oke, ini untuk ngecek ya. Sekali lagi kalau misalnya tidak terdata nih ya, tidak terdata di sini nggak usah khawatir, masuk ke website di sini. Satu lagi untuk cek ya, cek dptonline.kpu.go.id. Oke. Nah, ini untuk mengecek ya, untuk pencarian. Ingat masukin nomor KTP atau nomor paspor. Sebaiknya nomor KTP lebih baik untuk Betul, memudahkan betul. pencarian ya. Oke. How? Baik, terima kasih buat apa namanya teman-teman sekalian yang sudah join ya. Kita akan terus mengupdate apabila ada informasi terbaru gitu loh. Dan sekali lagi terima kasih juga buat
Kak Raka yang udah Terima join kasih bersama dengan kok kita. atas Iya. waktunya. Silakan mungkin ada pesan apa namanya buat kawan-kawan sekalian untuk berhubungan dengan pemilu Yes, tahun siap. 2024. Silakan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang nanti akan memilih di tanggal 14 Februari 2024. Tentunya jangan lupa pastikan kalau untuk di TPS atau mengetahui alamat TPS-nya masing-masing nih. Jadi kalau misalkan tadi ada tuh di komen yang bilang saya TPS 11 kok. Nah, pastikan tahu alamat TPS 11 tuh di mana. Dengan cara bagaimana? Bisa ada di website yang tadi sudah ditunjukkan beberapa kali, daftar.ppntp2024.org. Pastikan sudah terdaftar datanya, dan kalau memang belum terdaftar datanya, bisa dicek dptonline.kpu.go.id dengan nomor NIK dan atau paspor. Nah, dari Iya. sana nanti kita akan bantu. Langsung saja bisa hubungi hotline PPLN Taipei dan kita akan bantu pindahkan dari Indonesia ke Taiwan biar bisa nyoblos di Taiwan gitu kira-kira. Betul. Nah, cek Oke. langsung apapun itu, follow, jangan lupa follow TikTok PPLN Taipei 2024, alamatnya @pplentaipei. Jangan lupa karena akan banyak informasi sangat penting nih kalau kata koko yang sangat penting dari pacar ya. Jadi jangan sampai kelupaan, bisa kita cek di sana, nanti informasi selanjutnya akan diinformasikan. Gitu kira-kira. Iya. Terima kasih kok. Thank you, Kak Raka. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan belum sempat kita jawab ya gampang, nggak usah khawatir, langsung follow akun yang di sini nih, PPLN Taipei. Di sana ada informasi yang lengkap, termasuk nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor WhatsApp yang bisa ditanya, dan bisa dijawab itu nanti di jam kerja tentu aja ya. Kalau bisa malam hari sabar, pasti akan dijawab esok harinya. Pasti dijawab, jadi nggak usah khawatir. Oke, karena panitia PPLN ini tentu aja menomorsatukan yang namanya pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Kali. Taiwan ini. Oke, terima kasih Mas Raka. Kita Makasih, nanti akan Ron. undang lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut Siap, lagi siap. tentang Senang pemilu. sekali bisa hadir di sini. Oke. Thank you. Thank Oke, you. thank you. Bye bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman sekalian, jadi walaupun pesan ini sangat singkat sekali buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin nggak tahu ngomongin apa ya, yang pasti silakan follow aja akun dari PPLN Taipei untuk mengetahui lebih lanjut hak untuk memilih di tahun 2024. Sekali lagi, pemilu itu di tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan untuk penyesuaian, maksudnya apabila teman-teman ingin memindahkan alamat ya, mungkin saja sekarang di Taiwan, pada saat mau memilih itu nantinya bakal di Indonesia, pastikan kalian itu pindah alamat dari tempat yang lama ke tempat yang baru, lakukan paling lambat itu 30 hari sebelum pemilu. Sekali lagi 30 hari sebelum pemilu. Jadi sekarang masih ada tenggang waktu, silakan gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Nggak usah khawatir kalau misalkan memang, oh aku kok pindahnya 2-3 kali, di gimana Kak? Nggak apa-apa. Asalkan nantinya 30 hari ya, H-30 ya, sebelum pemilu kita masih bisa melakukan penyesuaian alamat. Oke? Terima kasih dan kita ketemu lagi nanti di live berikutnya. Salam optimis, sampai jumpa. Bye bye.